kita udah sampai di depan hotelnya, tapi kayak nggak yakin gitu guys, kayak nggak ada tamu selain kita. Masa kita satu-satunya tamu, nggak ada mobil, nggak ada motor bahkan, padahal ini di tengah-tengah kota Semarang. Yakin nggak? Kalau kalian yakin, aku yakin sih. Tapi kita beda-beda kamar ya. Dan ini tuh di hotelnya tuh pernah ada kasus gitu loh guys. Apa dia itu emang sepi karena hotel lama, atau karena emang kasusnya dia terkenal jadi orang nggak mau nginep di sini, atau gimana? Soalnya di tengah-tengah kota. Gue kan udah mantep nih, oke gue udah mau datang gitu, mau membuktikan gitu. Emang bener sih suara-suara di lemari, terus sering apa namanya ada yang ketok-ketok pintu tapi dibuka nggak ada orang gitu kan. Gue sebagai konten kreator horor, gue tuh ingin membuktikan gitu, langsung datang. Tapi pas udah di depan, di situ tuh lobby, gue kayak jadi nggak ya, jadi enggak gitu. Ini serem, bener-bener kayak hotel lama, malah kayak hotel terbengkalai ya. Gue nggak akan spill nama hotelnya apa, tapi buat kalian yang orang Semarang pasti kalian tahu gue di mana. Dan buat kalian yang nonton, kalau tahu di mana nggak usah ditulis di kolom komentar nama hotelnya apa ya, biar tidak ada pihak yang dirugikan. Ini yang penting di sini adalah experience gue nginep di hotel ini. Turun. Tanya dulu. Soalnya kalau lihat di aplikasi kan full kan, apa emang disengaja di fullin kalau kesini? Coba kamu yang turun. Ya udah, kita turun. Berarti aku turun sendiri. Nanti kita bakalan masuk ke dalam. Semoga kita dapet kamarnya, kamar yang pengen gue tuju itu, yang pernah ada kasusnya. Kalau dapet, nanti gue bakalan rekam kalau gue tidur atau sebelum tidur ada terjadi apapun. Kalau misal sekamar 4 orang tuh bisa nggak mas? Ya bisa, maksimal 2 orang. Berarti harus pesen 2 Kalau tambah bed nggak bisa juga. Extra bed siang mbak bisanya, kalau jam sini terus dipindah udah banyak punya. Oh, berarti 2 kamar. Itu double bed apa? Ada yang double bed, ada yang single bed. Single bed aja. Single bed. Berapa mas per kamar? 200 mbak, per malamnya 200. 2 kamar. Masih ada. Bentar ya mas. Wah serem banget. Auranya udah kelihatan sih. Lembab, sepi. Terus yang sebelah sini tuh ruangannya tuh remeng-remeng gitu. Ada, ternyata masih banyak kamarnya, tapi di aplikasi udah full kan. Katanya masih banyak. Kita masih mikirin nih, kita jadi nginep atau enggak. Kamar 200.000. Terus bisa 2 orang. Apa extra bed? Nggak boleh. Extra bednya tuh boleh siang, kalau sore udah nggak boleh. Sehingga jadi Satu-satu berarti? Enggak. nah Single tuh? single tuh Oh, king king bed. Oh iya. Nggak tuh nanti pisah gitu. Berarti ya single kan? Oh, Malam itu. Itu udah bisa. nggak tahu. 204, 205. Ini kok kebuka sendiri? Duh, perasaan gue gak enak lagi. Apa? Bapakku. Assalamualaikum. Kita harus hidupin AC. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah hidupin AC guys. Kalau nyala kok, ini lagi atur derajat, guys. Gue sekarang tepat ada di atas dari kamar yang kasus itu. Dan selama gue masuk ke hotel ini gue baru masuk aja, auranya udah nggak enak, hawanya tuh udah nggak enak. Tapi ya udah nggak apa-apa, gue pengen banget experience gue tidur di sini. Apakah gue bakalan diganggu? Yang katanya sering ada suara-suara dari lemarinya itu lemari tua gitu. Gue nggak akan sebut ya nama hotelnya apa. Dan kamar kejadian itu tuh ada di ujung sendiri gitu loh guys. Antara nggak bisa tidur karena gue kebayang-bayang kisahnya itu, apa gue bakalan diganggu. Kayaknya kamar 105 itu lagi kosong deh sekarang. Untung kita nggak dapet itu ya. Gue di sini booking 2 kamar ini dan kamar sebelah. Jadi nanti kalau misal terjadi sesuatu di kamar ini, kita semua pindah ke kamar sebelah gitu. Kalian bisa lihat kan muka gue kayak nggak enjoy gitu, kayak udah deg-degan gitu. Apalagi nanti gue jam 8 itu udah mulai penelusuran ke beberapa lokasi. Gue bakalan ceritain juga dengan detail apa sih yang terjadi di hotel ini gitu guys. Gue mau buka lemarinya. Jenazahnya itu dimasukkan ke sini.
di sini, di sebelah sini guys. Ini udah masuk ke berita mana-mana. Jadi bukan gue satu-satunya yang membawakan berita ini, tapi kasus ini sudah diberitakan di mana-mana. Ditaruh di sini. Wow, sadis banget ya. Dan kenapa selalu perempuan yang jadi korban? Kenapa gitu? Makanya buat kalian hati-hati ya, pergaulan kalian, gaya hidup kalian tuh hati-hati. Kalau kalian bisa lihat ekspresi Putri Erika, dia tuh ekspresi gue nggak nyaman gitu. Dan kita masih lama di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Besok baru keluar. Kita harus bermalam di sini. Semoga gue bisa istirahat di sini ya guys. Jadi kalau AC-nya nggak dingin, bener-bener dah. Bener-bener kalau AC nggak dingin. Kita lagi sama-sama ngeliat rekonstruksi pembunuhan wanita dalam lemari di hotel ini guys. Oh, nginepnya udah 2 minggu. Dibayar 100.000. Diseret terus taruh situ ya. Berarti antara mucikari sama PSK kalau nggak sepasang kekasih. Jadi kalian harus nonton video ini sampai akhir karena gue bakalan ceritain lengkapnya nanti malam ya. Wah gila, dimasukin lemari coy. Kalau kalian pengen lihat beritanya banyak banget, jadi kalian bisa lihat. Dan yang bikin serem tuh karena beberapa orang yang nginep di sini tuh jadi kena teror horornya gitu loh. 3 tahun yang lalu, tapi masih kerasa gitu loh. Masih kerasa auranya, apa karena gue kesugis ya? Weh. Pernah ada kasus pembunuhan di hotel ini guys, yang dilatar belakangi masalah percintaan. Gue menceritakannya, namanya udah gue samarkan dan hotelnya tidak gue sebutkan supaya tidak ada pihak yang dirugikan atau pihak yang tersinggung ya guys. Ayu dan Bagus ini adalah sepasang kekasih yang mau nginep di hotel ini guys, yang sekarang gue lagi tempatin. Pas di resepsionis, si Bagus ini tuh nelpon dan ngobrol sama mbak resepsionis. Si Ayu ini ngelihat guys dan cemburu. Karena si Ayu ini kebakar cemburu, cuman ngelihat si Bagus itu tadi telepon terus ngobrol sama mbak-mbak di resepsionis, mereka berdua masuklah ke dalam kamar. Dan si Ayu tuh marah-marah, ngelempar botol, yang lebih parahnya lagi, sampai nyakar si mukanya Bagus. Karena si Bagus ini ngerasa harga dirinya diinjak-injak dan dia ngerasa diperlakukan semena-mena sama si Ayu. Karena Bagus ini emosi, hilaflah dia nyekep lehernya Mbak Ayu sampai 10 menit guys. Dia juga ngebenturin kepalanya Ayu sampai meninggal dunia. Dan sekarang banyak sekali mistisnya gitu karena semenjak kejadian itu gitu. Ini hotel kedua yang pernah gue datengin. Setelah kejadian itu, mayatnya si Ayu itu ditaruh di mana? Mayatnya itu disimpan di dalam lemari guys. Mayatnya itu ditaruh gitu aja di dalam lemari. Dan si Bagus itu pergi. Nah, nanti gue bakal coba masuk ke dalam lemari untuk merasakan experience-nya gitu loh. Tapi gue sedih banget dah. Semoga arwah dari Mbak Ayu bisa tenang ya Allah. Katanya mereka itu nginepnya di kamar nomor 102. Itu berita udah beredar kemana-mana ya. Kamar 102. Sekarang kamar 102 itu udah ada. Dihilangkan guys. Diduga diganti, cuma diganti doang namanya jadi 105. Padahal kamarnya itu juga. Sekarang kamarnya itu tepat ada di bawah gua dan tadi pas gua lewat kayaknya nggak ada penghuninya. Hotel itu sepi banget, bener sepi dan ini gua ada di ujung juga kamarnya. Jadi nomor 102 itu kayaknya tuh ditiadakan guys. Entah gua ke distract atau emang ini hotel lama jadi kayak biasanya kalau masuk hotel tuh rame, terus enjoy. Ini enggak, gue kayak mencekam gitu, tapi ya inilah experience gitu loh guys. Dan kalau video ini tayang berarti gue aman-aman aja ya. Kalian nonton ini pasti juga deg-degan, Kak Erika bisa tidur gak ya, Kak Erika gimana ya gitu. Nggak takut kak? Takut. Hotel ini tuh serem semenjak kejadian itu guys. Tapi menurut gue, karena hotel ini tuh udah tua, hotel bekas esek-esek juga, ditambah bekas kejadian pembunuhan. Ada juga kreator-kreator yang horor, mungkin kalian udah pernah dengar cerita ini, itu tuh nginep tindihan terus. Dia awalnya nggak tahu hotel itu bekas apa, tapi tindihan terus kalau dia ngaca itu dia ngerasa sedih, terus vibes di kamar tuh sedih terus itu. Sekarang ini gue udah ada di hotel ini, gue mau coba bermalam di kamar hotel ini. Gue nggak sendiri sih, gue bawa tim, tapi gue di sini booking 2 kamar. Gue di sini nanti bakal nyoba untuk tidur sendiri sekuatnya. Kalau misal gue nggak kuat ya gue tetap
manggil satu orang buat nemenin ya, karena di konten Putri Erika tuh tidak ada pemaksaan apapun. Gue bakal ngerasain apa aja ya selama ada di dalam hotel bekas pembunuhan ini guys. Oke guys, gue kan tadi ngomong ya kalau gue bakal masuk ke dalam lemarinya karena gue pengen ngerasain sensasinya gitu, karena jenazah Ayu itu dimasukkan ke dalam lemari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh-aneh aja nih, tapi yang namanya gue mau experience ya guys, jadi harus kayak gini. Bentar guys, ini tuh gak bisa ketutup soalnya udah pada keluar. Weh, yang bener aja lu. Salah sih. Itu loh suara-suara kayak gitu yang sering terdengar guys di dalam lemari. Woi. Woi. Balikin gue nyuruh satu orang woi. Wah. Sumpah gue. Sumpah. Deg-degan gue. Ih, kok udah dalam situ berjam-jam guys sih Ayu gini. Baunya gak enak. Gue tuh udah nyoba tidur kan, tapi gelisah banget, gak bisa tidur. Dan sekarang tuh udah jam berapa coba? Jam 2:30. 2:30 pagi guys. Kita nyalain dulu deh. Tadi langsung buru-buru pakai mukena terus bikin video ini kayak ngasih tunjuk ke kalian. Tapi so far aku gak digangguin yang gimana-gimana sih, cuman kayak gelisah aja. Kayak mau tidur gak tenang, jadi kebangun-bangun gitu. Kita nyoba tidur lagi aja ya. Jadi tidurnya tuh kayak gak nyenyak gitu, kayak gelisah gitu loh guys. Jadi kayak tidur ayam jatuhnya. Tapi kita harus tidur paling gak 1-2 jam tuh harus merem nih mata. Coba tidur ya. Kita coba tidur lagi. Tadi gue udah mencoba tidur tapi nggak bisa. Sekarang kita coba lagi. Kita harus di merem-meremin, walaupun dari tadi gue udah coba merem-meremin tapi tidur ayam gitu guys. Selamat tinggal guys.